Shalom, berjumpa lagi dengan saya di channel Klavos Malamoy. Di saat ini saya berada di Kali Hanam, tepatnya di Kabupaten Maibrat. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi sebelumnya, mari kita minta roh Tuhan menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah firman yang hidup. Dari Tuhan kami belajar kejujuran. Dari Tuhan kami belajar bertanggung jawab. Dan dari Tuhan kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Tuhan menuntun kami agar kami memahami maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Raja Menolong Perempuan Sunam. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan secara bersama di saat ini adalah sebuah bentuk dari kemurkaan Allah terhadap bangsa Israel. Dan karena Allah murka terhadap bangsa Israel itu beralasan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang percaya dan menyatakan kepercayaannya kepada Allah, tetapi dalam praktek kehidupannya mereka memberontak terhadap Allah. Praktek ketidakjujuran, praktek menyembah kepada Baal, praktek di mana mereka setia kepada Tuhan, tetapi justru cara hidup bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga murka Allah itu dinyatakan kepada bangsa Israel. Dan murka Allah itu dinyatakan dengan pemberian hukuman atau pemberian sanksi yang Allah berikan kepada umat Israel. Hukuman atau sanksi yang diberikan Allah kepada umat Israel adalah kelaparan selama 7 tahun. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang paling menarik dari sebuah cerita yang kita boleh dengarkan pada saat ini, bahwa sesungguhnya dalam pemberontakan bangsa Israel dan di saat Allah kemudian memberikan sanksi kepada bangsa Israel selama 7 tahun harus menderita kelaparan, tetapi ada kesetiaan yang ditunjukkan dari seorang perempuan Sunam. Perempuan Sunam dalam menjalani hari-hari hidupnya, dia adalah perempuan yang taat dan setia kepada Allah. Dalam praktek kesehariannya, dia adalah perempuan yang percaya bahwa Allah sanggup memelihara, Allah sanggup menjaga, melindungi, dan Allah sanggup untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi olehnya. Pergumulan perempuan Sunam terhadap kematian anak kekasihnya justru dijawab oleh Tuhan lewat Elisa, sehingga anak kekasih boleh dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kebenaran firman ini sebenarnya adalah sebuah gambaran bahwa dalam kemurkaan Allah, Allah memberikan sebuah hukuman supaya setiap orang Israel mau belajar dan taat kepada Allah. Karena buah kesetiaan adalah pertolongan, dan karena perempuan Sunem adalah orang yang setia dan taat, maka kesetiaannya itu dibuahkan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Allah menyampaikan lewat Elisa bahwa perempuan Sunem tidak boleh ada bersama-sama di tempat di mana harus diberikan sanksi kelaparan bagi seluruh umat atau bangsa Israel. Justru arahan Elisa kepada perempuan Sunem, pergilah dan menjadi pendatang di negeri Filistin selama 7 tahun baru engkau kembali. Itu bertanda bahwa penyertaan Tuhan akan tetap setia bagi orang-orang yang setia. Pertolongan Tuhan akan datang bagi orang-orang yang setia. Perempuan Sunem ini merupakan sebuah interpretasi atau sebuah perwakilan dari setiap orang yang percaya dan betul-betul menunjukkan kesetiaannya. Zaman sekarang banyak orang bilang dia adalah Kristen. Zaman sekarang orang bilang dia adalah orang yang betul-betul setia melayani Tuhan. Dan banyak orang yang menamakan diri bahwa, oh ya, saya hidup di dalam Tuhan dan saya mendapatkan rahmat Tuhan. Tetapi pertanyaan mendasar adalah, apakah pola hidup kita menunjukkan kita adalah orang yang setia? Kalau kita menemukan anak kita yang nakal saja dan kita sudah tensi sebagai orang tua dengan kategori darah tinggi, lalu kemudian menegur anak kita dengan pukulan, apakah kemudian itu yang dinamakan sebagai kesetiaan? Kesetiaan itu tidak hanya dituntut bagi seorang perempuan Sunem pada saat itu, tapi pada saat ini juga kita dituntut untuk setia. Kalau setia beribadah kepada Tuhan, maka pertanyaannya juga adalah apakah kita juga setia sebagai orang Kristen untuk berkata jujur? Apakah kita adalah orang yang setia lalu menghadapi pandemi kita tidak bersungut, ataukah justru kita menjadikan pandemi sebagai alasan untuk tidak menjalankan tugas kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pelajar? Kebenaran firman Tuhan ini mau menegaskan untuk sahabat Klavos dan juga saya bahwa sesungguhnya setiap orang dengan porsi dan perannya masing-masing. Dan karena itu Tuhan juga menunjukkan salah satu tokoh, yaitu raja. Raja kita tahu secara bersama memiliki kewenangan, kekuasaan yang bisa saja dia mau melakukan apapun sesuka yang dia mau. Justru yang Tuhan tunjukkan di sini bahwa pertolongan Tuhan datang kepada perempuan Sunem yang setia, tetapi juga Tuhan pakai raja untuk menjadi penolong bagi perempuan Sunem. Posisi menjadi seorang raja menjadi peringatan keras bagi kita. Jikalau kita dijadikan sebagai orang yang punya kewenangan, apakah kita kemudian bisa memanfaatkan kewenangan dengan takut akan Tuhan? Sehingga yang kita dahulukan adalah bukan karena di sapung keluarga, di itu di saya punya keluarga, di itu saya punya anak. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bertanggung jawab dan mengatakan ya kepada yang ya dan tidak kepada yang tidak. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ingin saya, bahkan kita semua yang ada di channel Klavos Malamoy, menyatakan kesetiaan itu dengan sungguh, sehingga Allah pun tidak tawar-menawar untuk menolong kita. Ingat, Tuhan bilang, tetaplah berdoa, berserulah kepadaku. Dan karena itu bagi setiap orang yang percaya, tetaplah berdoa, berserulah. Karena kesetiaan akan tetap berbuah pertolongan yang berasal dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah kami berserah hidup sepenuhnya. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami semua, walaupun kami dihimpit tantangan hidup, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai mahasiswa pelajar, baik sebagai anak-anak, baik sebagai PNS, baik sebagai TNI Polri, baik sebagai
wira swasta, ataupun kami juga adalah pedagang-pedagang kaki lima, ataupun kami cuma tukang ojek, ataupun kami cuma penjual pinang, ataupun kami yang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan, kami mau bilang, ajarkan kepada kami kesetiaan, karena kami percaya setia kepada Allah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tepat pada waktunya Allah menolong dan Allah memerintah. Kami berdoa bagi setiap sahabat Kelafos dimanapun mereka berada, dengan seluruh pergumulan hidup mereka, Tuhan jawab menurut kehendak Tuhan. Bagi kami para hamba Tuhan di channel Kelafos Malamoy, Roh Tuhan menuntun kami senantiasa agar kami tetap menjalankan misi Tuhan di dalam roh, sehingga kami tetap percaya bahwa apa yang kami sampaikan diberkati oleh Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan tetap merambat dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.